Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Molly dari kelompok 4. Di sini izinkan mempresentasikan tentang profesi hukum. Yang pertama, ada pengertian profesi hukum yang akan dijelaskan oleh saya sendiri dan akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Mari kita bahas di slide berikutnya. Dalam Kamus Besar Indonesia, profesi hukum adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Dan apabila profesi itu berkenaan dengan bidang hukum, maka kelompok profesi itu disebut kelompok profesi hukum. Profesi hukum adalah profesi yang keberadaannya berhubungan erat dengan kehidupan kita semua. Menurut Harold Ithus, para sarjana hukum menyelenggarakan peradaban bagi kita semua, atau dengan kata lain, maju mundurnya peradaban manusia tergantung kepada para sarjana hukum. Selanjutnya, pengembangan profesi hukum bekerja sesuai dengan kode etik profesinya. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik, maka mereka harus rela mempertanggungjawabkan akibat sesuai dengan tuntutan kode etik. Biasanya dalam organisasi profesi ada dewan kehormatan yang akan mengawasi pelanggaran kode etik. Dari uraian sebelumnya, maka suatu profesi hukum merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan secara profesional dan berkaitan dengan hukum. Misalnya, pengacara, seseorang dapat menjalankan profesi hukum sebagai seorang pengacara apabila telah menempuh pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, telah lulus ujian profesi advokat atau UPA yang diselenggarakan oleh organisasi advokat. Dalam hal ini adalah Peradi atau Perhimpunan Advokat Indonesia. Tahap berikutnya yakni melaksanakan kegiatan magang di kantor advokat minimal 2 tahun secara berturut-turut, terdapat dalam pasal 3 ayat 1 huruf G Undang-Undang Advokat dan dalam pasal 4 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Advokat. Syarat terakhir adalah melakukan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Negeri di wilayah domisili hukumnya dengan usia minimal 25 tahun. Pasal 3 ayat 1 huruf D Undang-Undang Advokat. Persyaratan di sini harus terpenuhi semua apabila hendak menjalankan profesi di bidang hukum sebagai seorang pengacara atau advokat. Pembahasan yang selanjutnya, bidang dan tugas profesi hukum. Manusia hidup bermasyarakat pada hakikatnya adalah terikat oleh hukum. Di mana saja di setiap sudut kehidupan, di situ ada hukum. Hukum ada di mana-mana. Jika demikian halnya, maka masyarakat merupakan jaringan hukum atau web of law. Ahli hukum dengan sendirinya memainkan peran penting dalam tata kehidupan. Ahli hukum sudah selalu terlihat dalam kegiatan menciptakan hukum, melaksanakan hukum, mengawasi pelaksanaan hukum. Selain itu juga, jika terjadi pelanggaran hukum, maka ahli hukum juga berperan dalam pemulihan atau penegakan hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Moralitas dalam profesi hukum berakar dari nilai etika yang harus diiringi oleh sikap pengembangannya. Faktor internal seperti kesadaran moral individu dan niat baik dalam menjalankan profesi, serta faktor-faktor eksternal seperti lingkungan sosial dan aturan hukum yang berlaku berperan dalam membentuk moralitas seorang ahli hukum. Profesi hukum dituntut untuk memiliki karakter yang kuat dalam menghadapi tantangan etis, dilema hukum agar dapat menjelaskan tugasnya secara adil dan bertanggung jawab. Sikap yang harus dimiliki oleh profesi hukum yaitu dalam menjalankan profesi hukumnya terdapat prinsip utama yang harus dipegang teguh, yaitu bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan hasil yang dihasilkan itu, serta menjaga integritas moral dan etika profesi. Seorang ahli hukum itu harus memiliki komitmen terhadap keadilan, bekerja dengan jujur, serta menghindari penyimpangan yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap hukum. Oleh karena itu, kepatuhan